Beranian dari Pak Roy Maningkas menantang Pak Erick Thohir 1 miliar rupiah bertaruh jika Kras bangkrut atau default di bulan Desember ini. Apa yang menjadi dasar seorang Pak Roy Maningkas berani bertaruh 1 miliar rupiah dengan Pak Erick Thohir? Pertama ya, kalau menurut saya Pak Erick ini sebagai menteri, apa dia kurang mendapat informasi yang cukup dari staf di bawahnya, atau memang dia tahu tetapi tidak mau tahu. Jadi begini loh ya, dia kan bikin 3 alasan. Pertama alasannya tadi katanya karena masalah blast furnace. Masalah blast furnace ini sebenarnya itu kan sudah masuk di dalam program restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Jadi sebetulnya ya itu tidak ada hubungannya dengan kebangkrutan bulan Desember. Karena itu sudah masuk di dalam program restrukturisasi KS yang dilakukan juga oleh pemerintah. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa karena dengan Posko belum terjadi kesepakatan 50%. Jadi kan ceritanya kita baru ada proyek baru yang diresmikan ya oleh Presiden ya, HSM 2 ya. Nah, proyek HSM 2 ini akan dimasukkan ke Krakatau Posko sehingga kita menjadi 50-50. Nah, kalau ini belum terjadi kesepakatannya, sebenarnya buat KS malah lebih bagus. Karena kenapa? HSM 2-nya itu produksinya, hasil penjualannya itu 100% masuk ke Krakatau Steel Holding. Jadi di mana masalahnya gitu? Masalah yang ketiga, memang Krakatau Steel karena proses restructure tadi kita harus membayar 200 juta di bulan Desember ini, ya. Kita tidak keberatan mendivestasi 40% saham KSI ini. Walaupun KSI ini adalah cash cow-nya company kita. EBITDA-nya lebih dari 50%. Jadi daging daripada Krakatau Steel ada di sini sebetulnya. Tapi demi untuk kita mendeliver janji kita kepada bank dalam proses restructure ini, oke lah kita mau jual. Tapi maksimum 40%. Kalau seandainya dipaksa untuk menjual sampai 70% walaupun bertahap ya, sampai 2023, itu sama saja membunuh Krakatau Steel-nya. Dan sekarang ini Krakatau Steel ya, kondisinya, Anda boleh tanya deh ke karyawan-karyawannya, semangatnya lagi luar biasa. Kok kenapa tiba-tiba dibilang mau bangkrut gitu. Dan ini public company loh. Punya stakeholder, punya investor. Jadi hari ini saja dengan turun 6,7% saham, harga saham kita, ya market kapitalisasi kita ini turun 671 miliar rupiah. Artinya negara dan investor akibat pernyataan menteri yang sembarangan itu, negara dan investor dirugikan 671 miliar rupiah. Nah ini yang saya sangat menyesalkan ya, ayolah Pak Erick jujurlah, apa sih maunya gitu, memaksa kita untuk menjual 70%. Oke, kalau dari kacamata Anda, kalau misalnya memang mendorong untuk menjual 70%, apakah memang ada dalam tanda kutip dorongan untuk ada kepemilikan dari eksternal begitu untuk KSI ini, Pak? Tanya aja sama Pak Erick. Pak Erick kan nggak jujur. Dia cuma ngomong INA. Siapa di belakang INA? Konsorsium apa dengan INA? Jangan saya ngomong, tanya aja sama dia.